saya ngelihat ke arah kisi-kisi ventilasi atas pintu. Oke. Nah pas ngeliat itu tuh saya ngeliat kepala pocong bang jalan kayak gini, pelan dia Kayak melayang. kayak melayang, tapi itu kok kelihatan juga lah itunya kayak ikatannya lah. Sosok pocong yang ada di depan Mas Imam ini kayak gimana? Ya, gimana ya, hancur sih bang, hancur. Udah kayak di film-film lah. Oke. Dan yang dilihat sama keluarga Pak D sama bokap juga sama kayak Sama. gitu juga. Berarti bisa dibilang ini makhluk yang sama, Iya. cuman ini pocong doang ya. Halo Sobat Penatua, balik lagi bareng gue Refdi. Lagi dan lagi di sebelah gue udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah ia alami. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan pengalamannya waktu di kampung halaman. Ia dan keluarga besarnya diteror oleh sosok pocong. Penasaran sama cerita lengkapnya? Langsung aja kita sapa narasumber di sebelah gue ini. Halo Mas Yong. Halo. Kabar gimana Mas? Alhamdulillah. Baik ya Mas. Untuk kesibukan lagi apa aja nih sekarang? Kesibukan deadline kuliah semester akhir. Semester akhir. Kalau betul kan berjurusan apa nih? Jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Teknik sipil jadi arsitek ya? Bisa sih. Bisa ya? Tapi kalau arsitek sebenarnya ada sendiri juga. Oh ada sendiri ya? Oke, semoga kuliahnya lancar ya Mas ya. Amin. Skripsinya juga di ACC lah ya. Oke Mas Imam, pada kesempatan kali ini lu mau bercerita tentang pengalaman lu waktu bisa dibilang mudik lah ya, atau liburan lah ya. Liburan ke kampung halaman. Ya. Bisa diceritain nggak sih Bang, ini kejadian tahun berapa? Kejadian ini sih baru sih Bang. Baru beberapa bulan yang lalu. Jadi tepatnya tuh di bulan Juni kemarin 2023 itu pas Lebaran Idul Adha atau Lebaran Haji. Berarti kejadiannya masih baru banget ya Bang? Iya. Ini bisa diceritain sedikit nggak sih Bang, secara garis besarnya aja ya. Lu di sana ngalamin apa aja? Di situ kayak semacam digangguin atau diteror sih Bang. Oleh? Sama kayak sosok pocong lah. Oke, masih mau ditahan dulu untuk cerita lengkapnya ya. Kita bikin penonton makin penasaran dengan cerita lengkapnya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusan kalian. Dan buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, jangan ragu untuk langsung subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami makin semangat menghadirkan cerita-cerita horornya di tengah kesibukan kalian. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke Bang Imam, bisa diceritain nggak seperti apa pengalaman mistisnya? Jadi kejadiannya itu ceritanya di rumah keluarga besar saya. Nah, rumah itu berada di suatu kota di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, terus rumah ini emang khusus buat kumpul-kumpul keluarga besar aja. Jadi kalau hari-hari biasa sering kosong, tapi masih ada yang ngecek, bersih-bersih gitu. Oh, jadi kayak dikhususkan untuk kumpul keluarga aja, nggak ada yang nempatin? Nggak ada, karena itu sih kayak kakek nenek ada, cuman karena rumahnya gede kan, jadi dia ngikut
sama bibi sama paman yang rumahnya tuh nggak jauh lah dari situ, masih satu kecamatan cuman beda desa aja. Kalau balik ke sono sih karena apa libur panjang. Oh, momentum. Karena biasanya kan kalau kumpul-kumpul gitu kalau pas lagi libur panjang, cuman kebetulan yang biasanya itu cuman balik 3 hari itu balik lebih lama. Nah, awal yang ngerasain itu ibu saya. Jadi saya sama orang tua balik minggu malam nyampe sono, terus pada istirahat karena perjalanan jauh kan. Iya. Setelah istirahat sekitar jam 1-an malam, ibu saya kebangun karena mimpinya itu dia kayak dipukul dadanya, kebangun. Nah terus merasa sakit kan tuh, kayak ngejarem. Nah nggak selang lama pas duduk itu dengar kayak ada suara yang ngetok. Cuman kebetulan kalau biasanya tuh kalau orang-orang rumah kalau ngetok tuh sambil ada suaranya manggil. Iya. Nah karena malam mungkin pikir ibu saya takut ngeganggu bapak lagi tidur, jadi ya mungkin itu kali karena takut ganggu jadi nggak ada suara. Nah sama ibu saya dicek, nah pas dibuka ditengok kanan kiri tuh nggak ada orang. Nah pas nggak ada orang balik ke kasur, duduk sambil mikir mungkin yang muda-mudanya pada iseng. Nah pas sudah kayak gitu nggak selang lama kan masih megangin dada tuh, masih berasa nih. Nah terus tuh dengar suara ketawa. Saking itunya dia masih mikir dulu, ini beneran kayak yang muda-muda ngerjain apa gimana. Baliklah lagi tuh dicek, pas dicek sama nggak ada. Pas nggak ada, mungkin iya kali anak-anak yang mudanya pikirnya cuman gitu. Iya. Masih terfokus mungkin dikerjain. Tapi sorry Bang Imam, gue potong. Ini kalau boleh tahu, ini kejadian yang ibu masih mama alami ini di hari keberapa ya? Itu hari pertama. Oh, hari pertama. Jadi malam minggu itu baru nyampe. Malam Senin baru nyampe. Di malam itu juga pas lagi istirahat, nggak selang lama nyampe di situ tuh langsung ngalamin hal itu. Nah terus pas itu kan terus lanjut tidur ibu. Nah kebetulan ada sepupu juga tuh, sepupu saya yang cowok. Dia jam 3-an bangun karena dengar kayak suara piring dimainin. Nah sama dia dicek lah, kan kebetulan kamar dia deket sama dapur. Dicek nggak ada apa-apa, karena dia mungkin masih ngantuk, bodo amat. Dia balik tuh tidur lagi. Terus pas malam keduanya, malam Selasa itu saya sendiri yang ngalamin. Iya, saya yang ngalamin. Posisi saya lagi di kamar mandi tuh, lagi mau cuci muka sama sikat gigi lah. Itu kejadiannya jam 12-an. Jadi pas saya nyalain keran itu ada suara piring dimainin, diketok-ketok gitu. Nah terus sempet tak matiin kan, pastiin pasti, tapi nggak ada. Tak nyalain lagi. Di saat keran ditutup kan otomatis hening tuh. Iya, itu nggak ada suaranya. Nah pas dinyalain lagi tuh ada suara lagi. Tak coba matiin lagi,
tetap sama, nggak ada. Tak nyalain lagi, saking karena kesel kan, siapa sih ini yang mainan, sambil tak nyalain, mau tak cek kan, mau buka pintu. Pas mau buka pintu tuh masih ada suaranya, tapi pas posisi pintu kebuka langsung hening lagi, nggak ada lagi suaranya. nggak ada lagi suaranya. Nah posisi kamar mandi tuh bisa ngeliat langsung ke dapur, dan di situ tuh kosong, nggak ada orang. Nah terus nggak selang lama itu kelar, HP saya entak taruh di meja dapur, meja makan. Iya. Nah pas itu tiba-tiba bunyi tumben-tumbenan nih jam segini ada yang telepon. Pas tak lihat, wah sepupu saya yang cewek nih, ada apa ya, penasaran. Terus tak angkat kan, kenapa, dia cuman ngasih tahu buruan tolong ke kamar. Wah ada apa nih, langsung feeling tuh, apa jangan-jangan yang barusan tak rasain tuh, sempat gitu. Tak samperin kan. Nah pas masuk buka pintu sempat tak celetukin tuh, kamarnya dingin juga ya, kita gituin. Nah di situ kan posisi sepupu saya yang cewek tuh tidurnya sama ibunya, mamanya. Nah si mamanya ini ngomong, nyautin, dingin lah kan pakai AC. Udahal di dalam hati nih, dinginnya tuh bukan dingin yang apa, bukan udara AC, tapi kayak dingin lain lah. Nah agak merinding juga soalnya pas itu. Terus tak tanyain kenapa, apa manggil-manggil, enggak, tadi siapa sih yang di dapur, kok berisik amat. Terus tak diemin tuh, karena kan kamu mikirnya kan mereka kalau malam kan biasanya kalau yang muda-muda kan itu apa, kayak bikin nasi goreng, indomie, lapar, dikiranya itu mungkin. Jadi tak diemin aja. Nah pas tak dengerin ceritanya kayak gitu, terus saya mau pamitan tuh. Pas mau pamitan ditahan sama mamanya, ntar dulu, jangan keluar dulu, mau cerita nih. Nah akhirnya diceritain dah. Jadi pas sebelum saya datang, yang pas suara itu dia juga dengar. Oh yang pas Mas Imam lagi di kamar mandi ya, dia kan dengar itunya apa, kayak dimainin piring, ketok-ketok. Dia itu udah pada ketakutan kan berdua, cuman karena posisi tidurnya apa kayak ngebelakang-belakangan lah, itu kayak ada yang berasa naik ke kasur. Nah karena tidurnya belakang-belakangan, mereka cari-carian, karena dikiranya mamanya tuh anaknya yang bangun pas posisi naik itu. Apa anakku bangun ya, tapi dia nggak melek, cuma nyari-nyari kayak gini. Cuma ngeraba aja. Dia ngeraba-ngeraba. Nah pas ngeraba, anaknya pun sama, dia ternyata sama-sama ngeraba-raba. Pas ngeraba ketemu tuh, ketemu terus pada genggaman kenceng kan. Nah posisi tidurnya pun kayak gini, kaki agak ditekuk tuh. Nah pas udah kayak gitu, pas berasa ada yang naik, nggak kan hilang, terus hilang. Nah nggak selang lama tuh ada yang naik lagi, makin jadi tuh takutnya. Pas udah itu diberaniin tuh sama sepupu saya. Wah gak beres nih, telepon imam. Oh langsung. Jadi alasan dia nelfon Mas Imam itu karena kejadian itu. Wah gak beres nih, karena ketakutan kan, tahu kalau saya masih melek. Jadi langsung telepon, makanya disuruh ke situ. Nah terus saya cuma ngobatin, wah ini emang gak beres nih. Cuman biar mereka nggak takut, itu aku cuman ngomong, udah
doa aja dulu sebelum tidur sambil banyak-banyak zikir, tak gituin, terus baliklah. Nah terus malam ketiganya pas malam Rabu itu masih saya juga. Si Mas Imam yang ngalamin. Posisinya saya lagi ngobrol sama sepupu saya yang cowok di kamarnya dia. Jadi lagi ngobrol, tiba-tiba tuh ada yang ngetok. Bukan ngetok sih, gedor, lebih ke gedor. Iya. Ngegedor-gedor. Kan karena nggak ada yang manggil juga, sama sepupu saya langsung dicek tuh, dibuka pintunya, nggak ada siapa-siapa. Karena takut ada maling atau apa kan. Sama sepupu saya langsung dicekin semua tuh pintu-pintu. Langsung ngontrol. Saya posisi masih di kamar aja tuh, cuman nempatin, kayaknya nggak beres ini. Nah pas sepupu saya balik lagi, dia heran, kok nggak ada siapa-siapa ya, kayak gitu, sambil kayak kaget gitulah. Nggak ada siapa-siapa tapi ada yang gedor. Nah terus nggak selang lama bapaknya ngetok-ketok, cuman sambil manggil. Dibuka sama dia. Pas dibuka nanyain ke anaknya, kamu habis gedor-gedor apa? Pintu kamar? Enggak gedor-gedor. Nah sama anaknya dijelasin, saya juga habis ada yang gedor-gedor tadi, tapi sama bapaknya nggak dihirauin tuh, malah cuek aja, terus balik badan, balik lagi dia ke kamar. Nah di situ saya sempat heran tuh. Selama bertahun-tahun di situ baru itu. Lu baru ngalamin di situ. Baru ngalamin tuh itu. Nah pas setelah itu jam mau subuh lah, sekitar jam 4-an lah, mau subuh, saya keluar tuh dari kamarnya sepupu saya, mau ke ruang TV, mau tidur di situ. Jalan ke ruang TV, saya ngeliat tuh cahaya putih dari jendela. Nah saya langsung istighfar tuh. Di situ saya juga sempat bingung, sambil negesin apa itu. Nah tapi cuma sebentar doang tuh, cuma gitu doang. Nah terus pas malam, tempatnya pas malam Kamis, malam takbir Idul Adha, itu nggak ada yang begadang. Posisi pada saya lagi di kamar, itu dengar suara pintu mobil bunyi. Pintu mobil bunyi, sama dia karena posisi kamarnya tuh paling depan, sama dia dicek lah lewat jendela, tapi nggak ada, bunyinya tuh hilang. Nggak ada pintu mobil yang kebuka juga? Nggak ada. Nah pas itu bunyi lagi. Nah karena bunyi lagi, penasaran kan, mau dicek keluar buru-buru, takutnya maling. Nah pas posisi itu saya sama sepupu saya lagi ngobrol tuh di depan, lagi ngobrol ngerokok, saking buru-burunya mungkin panik. Pas keluar sama-sama kaget karena itu ngelihat Pade ngelihat kita kaget, kita ngelihat Pade kaget. Nah Pade nanyain, tadi dengar suara pintu mobil ngebuka nggak? Enggak ada tuh. Lu di depan berdua nggak ngedengar? Nggak ngedengar, nggak ada. Yang benar, iya, nggak ada suara apa-apa. Nah setelah itu dicek sama Pade buat mastiin emang kekunci. Terus pas balik main masuk aja, terus sama sepupu saya malah ngomong ke saya gini, kayak ngeledek, ada aja tuh Pademu, dikituin.
ngecengin lah ya. Ngecengin orang ada suara pintu ngebuka enggak, ngomong ada suara pintu ngebuka. Nah setelah itu, setelah nggak lama lah, nah, saya masuk duluan tuh, saya ajakin dia, ayo masuk tidur, besok sholat dulu, sholat id. Nah kata sepupu saya, ntar aja dah, mau ngegame dulu sama ngerokok. Nah udah gitu saya masuk kan. Pas saya masuk, sepupu saya nggak selang lama lari kocar kacir di kamar saya. Tanyain, kenapa lu lari-lari? Itu tadi kayak ada yang jatuh di punggung gua. Ya besarnya ya kayak kepala lah, kayak kepala begini. Berarti nibanin dong ya? Ini nibanin dong. Iya kayak nibanin gitu, gitu. Kaget kan dia pas dia nengok, soalnya nggak ada siapa-siapa. Dia ngomong gitu. Nah akhirnya dia tidurlah tuh di kamar saya. Nah setelah itu, nah jadi di pas hari kelimanya tuh, pas malam Jumat itu posisi kan pada bakar-bakar tuh karena habis lebaran haji. Iya, pada nyate lah pada nyate. Nah itu posisi habis maghrib lah, yang lain pada ngumpul-ngumpul kan, semuanya pada di depan. Nah yang tua-tuanya kayak, tapi juga pada di depan sih, cuma bude-bude lah, bude di dapur, dia kebagian bikin bumbu. Nah sisanya pada di depan semua, pada nusukin dagingnya. Iya. Nah pas bude di dapur lagi bikin bumbu, itu ngecium bau busuk. Nah dicariin tuh, dicari-cari, nggak ada, karena takutnya kan ada tikus apa-apa. Tikus gitu. Itu nggak ada. Nah terus setelah dicari-cari nggak ada, udahlah karena nggak ada. Nah terus sepupu saya, setelah itu sepupu saya lagi disuruh ngambil pisau ke dapur, posisi dia sendiri. Dia pas jalan ke dapur dengar kayak ada yang nangis. Tapi itu arahnya dari kamar mandi. Nah sama dia dicek kan, nggak ada. Nah setelah nggak dicek nggak ada, dia balik lagi, dengar lagi. Nah setelah dengar lagi, dia langsung itu karena tahu kan posisi dia sendirian di situ di dalam, buru-buru lah dia ngambil pisau langsung balik lagi ke depan. Nah si bibi ini yang tadi bikin bumbu, nah udah itu udah posisi udah ke depan juga. Posisi waktu sepupu ngambil pisau itu bude udah ke depan. Udah di depan. Nah terus nenek juga sempat tuh dengar kayak ada yang mainin kayu di kamar mandi. Berarti posisinya di kamar mandi, dicek nggak ada juga. Kayak gitu. Sama pas balik ada lagi. Terus udahlah akhirnya ke depan. Nah pas udah agak maleman, biasalah udah pada kelar, udah kenyang, yang muda-muda pada gitaran tuh, udah pada gitaran, yang tua-tua pada di ruang tamu itu ngedengar suara kayak piring dibanting. Banting piring. Padahal itu suaranya tuh kedengaran banget tuh dari arah dapur, walaupun kita di depan. Nah di situ posisi ada 4 orang lah, yang muda-mudanya. Itu pas denger tuh sempet shock tuh. Itu 4-4nya denger semua? Dengar, cuman diem, nggak langsung apa tuh,
itu tuh enggak. Jadi pada cuman apaan ya, tapi dibatin semua, Pada nggak ada yang nerusin, pada nyoba nyari tahu sendiri dia. nggak ada yang ngomong. Nah setelah itu pada balik tuh, jam berapa ya, jam 3 udah pada balik ke kamar masing-masing. paman saya dia mau ngecek kayak pintu apa gerbang yang belum dikunci, dicek-cekin sama dia. Pas ngecek ke gerbang udah dikunci, pas dia masih di ruang tamu dia ngedengar suara kayak apa namanya tuh, gembok di gesek-gesek, Kayak mau dibuka gitu. digesek-gesek. Oh siapa itu, apa sepupu yang muda-muda habis beli rokok tadi keluar, belum mau masuk. Nah terus akhirnya sama dia, wah coba dah dicek dulu, diintip itu wah nggak ada apa-apa. Nah pas nggak ada apa-apa dia mau ke kamar, dia denger lagi suaranya, Suara gembok itu. balik lagi dia ngecek, diintip ada pocong bang, lagi Pocong. berdiri di atas mobil. Nah saking kaget sih, dia kaget, dulu mikir masa lihat pocong ya. Nah terus itu lagi dia apa, mastiin lagi. Pas mastiin, wah beneran masih ada. Akhirnya wah beres nih, masuk dah dia ke kamar. Nah terus pas malam ke-6, Sorry bang, gue potong dulu sebentar. Ini kan tadi Pak Ade Mas Imam ngeliat ada pocong di atas mobil. Sedangkan suara gembok ini, nah mungkin itu, oh mungkin kayak tanda kali ya dia mau datang. Iya, mungkin. ya. Saya juga bingung sih. Iya. Nah terus pas malam ke-6 itu awalnya kakek saya itu mau minum. Pas mau minum dia buka pintu, ngeliat ke meja makan kayak ada yang duduk, tapi kan karena posisinya tuh gelap, dia mau nyalain lampu. Nah pas nyalain lampu tuh masih ada yang duduk, masih ada, cuman itu sempat teralihkan karena dengar suara nangis dari depan, dari ruang tamu. Nah pas nengok lagi mau lihat ke itu meja makan itu udah nggak ada. Nah akhirnya tetap lanjut dah kakek minum. Nah terus setelah itu bibi yang ngerasain. Jadi pas bibi kebangun karena dengar suara ada yang nangis. Nah karena ada suara yang nangis, kebetulan bibi kebelet juga, dia jalan ke kamar mandi. Pas setelah dari kamar mandi baru keluar, dia ngeliat ke meja makan ada yang duduk masih cuek tuh. Nah terus jalan pas mau masuk kamar penasaran, ditengoklah lagi sama dia. Wah apa itu, diperhatiin ternyata pocong. Nah setelah itu karena takut kan, langsung dia buru-buru masuk, hanya tidur. Nah terus menjelang mau subuh, bapak saya mau sholat subuh, ngecek mobil lah, takut ada orang apa-apa, ngecek mobil. Pas ngecek mobil tuh dia cuman ngintip dari jendela
ruang tamu. Pas diintip itu dong bang, lihat pocong di dalam mobil. Cuman pas itu nggak tahu mobilnya bapak apa mobilnya Pak D. Cuman dia ngomongnya tuh lihat ada pocong di dalam mobil. Kaget lah, langsung tutup. Akhirnya baliklah bapak ke kamar, mau sholat juga kan, sholat subuh. Nah ini kan malam ke-7, malam terakhir gua dan keluarga gua pada nginep di situ tuh bang. Nah di situ malam pas banget gua ngeliat tuh pocong. Lu diliatin juga? Iya. Nah itu gimana bang sampai lu bisa ditongolin sama sosok pocong itu juga? Nah jadi tuh ceritanya itu kan malam terakhir. Nah saya posisi lagi packing barang, terus nggak selang lama dengar suara motor nyala. Itu juga kejadian sekitar jam 2-an tuh. Nah karena panik kan, posisi cuman tinggal saya yang masih melek, tak kira maling. Buru-buru lah saya lari ke depan, tak cek. Cuman saya nggak langsung keluar, cuma tak intip dari jendela ruang tamu. Tak cek, tak lihat motor kondisi mati. Nah terus saya ngeliat juga ke ke gerbang, posisi ketutup, kunci. Nah mungkin di situ saya cuman mikir apa mungkin suara motor tetangga atau orang yang lalu lalang. Iya. Nah terus pas saya kelar buka jendela, pas saya mau balik lagi ke kamar packing, pas balik badan saya ngeliat pocongnya tuh bang di depan saya. Di depan? Kaget kan di situ saya, kayak aku lah diem nggak bisa ngapa-ngapain, cuman sambil ngegesin tuh mikir ini beneran pocong atau sepupu saya yang iseng. Iya. Nah pas kayak gitu nggak selang lama pas itu terus ada suara kayak piring dibanting. Nah di situ kaget kan saya, pas kaget langsung nggak ada tuh pocongnya. Nah pas nggak ada langsung lah buru-buru saya kan, karena takut, ke kamar lanjut packing sambil buru-buru. Terus pas udah kelar saya tiduran. Pas tiduran karena saking takutnya, mungkin karena sugesti juga kali ya, nah saya ngeliat ke arah kisi-kisi ventilasi atas pintu. Nah pas ngeliat itu tuh saya ngeliat kepala pocong bang jala kayak gini, pelan dia kayak melayang. Kayak melayang, tapi itu kelihatan juga lah itunya kayak iketannya lah. Nah kelihatan juga, makin takut kan, akhirnya udahlah tutupan gua pakai bantal. Nah tidur dah akhirnya. Nah pas di pagi harinya, pas pada mau balik tuh semua keluarga itu posisi udah pada di mobil masing-masing. Bibi sama paman juga yang rumahnya dekat udah di motor. Nggak tahu kenapa semuanya tuh mungkin karena janggal lah pas di rumah. Banyak kejanggalan itu, kayak ngeliat ke arah ruang tamu, semuanya tuh ngeliat ke situ semua. Dan di situ entah gimana semuanya tuh ngeliat bang, ngeliat pocong berdiri pagi-pagi itu. Iya pagi-pagi sekitar jam 8-an lah sih. Itu pada ngeliat semua. Nah terus pada balik kan ke ke rumah masing-masing, ke kota masing-masing. Nah pas balik kan selang 2 harian lah
karena biasalah pada sering video callan, pada ngasih kabar. Nah pas itu disitulah akhirnya semuanya tuh pada cerita, makanya pada tahu, makanya saya tahu tuh. Oh, jadi saling mengkonfirmasi apa yang Iya. mereka alami ya. Oke. Karena kalau ceritanya posisi masih di sono nanti bikin takut lah. Nah, suges yang ada ya, Bang. Bikin pada suges. Jadi ceritanya pada pas sudah balik ke rumah masing-masing, takut kakek nenek khawatir juga, tapi ternyata ya mereka juga ngalamin ya. juga. Oke Bang Imam, berarti setelah lu dan keluarga besar pada pulang ke rumah masing-masing, baru tuh saling mengkonfirmasi tentang apa yang dialami tuh. Iya. Nah, pada saat lu udah di rumah masing-masing dan keluarga besar lu udah pada nyampe ke rumahnya, sempat ngalamin gangguan lagi nggak sih? Atau ada yang ngikut gitu? Itu alhamdulillahnya nggak ada sih Bang. Nggak ada. Berarti memang gangguan itu terfokus cuma di rumah itu. Nah kalau boleh tahu nih, semenjak ditempatin ya, itu udah berapa lama kosong Bang? Itu rumah sering kosong sih Bang, cuman ya cuma sering ditengok sama bibi sama paman doang, kayak cuma dibersihin, dicek-cek gitu doang. Tapi nggak ada, jadi nggak ditinggalin. Jadi ditinggalinnya ya cuman kalau pas lagi keluarga besar balik aja. Nah pada saat Bang Imam dan keluarga nih sempet nyaksiin atau sempet melihat sosok pocong ini nih, itu lu bener-bener ngeliat secara detail atau memang dia cuma kayak ngebelakangin atau gimana gitu? Itu kalau saya kebanyakan sih pada ngeliatnya langsung detail, face to face. Kalau kayak saya tuh dia hadapan langsung soalnya Bang, cuman ya emang berjarak, nggak yang terlalu dekat tuh enggak. Nah yang lu lihat nih dengan dengan sosok pocong ada di depan Mas Imam ini itu kayak gimana Bang? Ya gimana ya, hancur sih Bang, hancur. Udah kayak di film-film lah. Oke. Dan yang dilihat sama keluarga Pak Ade sama bokap juga sama kayak gitu juga, berarti bisa dibilang ini makhluk yang sama. Iya, cuman ini pocong doang ya. Oke. Nah Mas, gua penasaran ya Mas, ini rumah sebenarnya memang lu tempatin buat jadi kayak tempat perkumpulan keluarga besar. Ini memang asal mulanya ini dari rumah tinggal atau bangunan kosong atau cuma tanah kosong dibangun rumah? Itu emang rumah tinggal sih, kayak rumah kakek sama nenek. Cuman karena rumahnya gede, namanya udah tua kan. Nah akhirnya nenek sama kakek lebih mikir, ikut paman sama bibi aja lah, daripada tinggal di situ cuma berdua kan. Di rumah gede, kalau ada apa-apa juga kan bingung. Iya bener, minta tolong juga ya, nggak ada orang lain kalau lagi sakit atau gimana. Nah berarti memang tujuan kakek sama nenek Mas Imam itu ya karena memang cuman rumahnya terlalu gede ya, bukan karena gangguan-gangguan dari sosok yang ada di sana. Bukan karena dari tahun-tahun sebelumnya dan selama balik juga baru itu Bang, baru sekali doang. Baru pas lebaran itu aja. Keluarga besar sempat nyari tahu nggak sih Bang, ini sosok kenapa bisa ada di rumah? Kan bisa dibilang gini ya Bang ya, kalau memang sebelumnya normal, sebelumnya nggak pernah ada ini sosok, bisa jadi ini dia ngikut dari mana, atau bisa jadi kita sering dengar juga kiriman ya, maksudnya kayak makhluk kiriman supaya penghuni rumah nggak betah. Nah, sempat nyari tahu nggak sih Bang dari pihak keluarga itu? Kalau kata paman sih nyari tahu, katanya sih emang ada yang sirik, ada yang dendam lah sama keluarga kakek nenek. Tapi terus ada yang bilang juga karena kebetulan lagi apes aja lah gitu, jadi masih simpang siur lah. Jadi kayak validasinya belum lah ya, belum valid banget lah ya. Nah setelah kejadian itu sempat main lagi ke sana? Belum sih Bang, belum ya, karena memang baru banget ya Bang, 2023 ini ya. Bulan apa ya, Idul Adha itu ya? Bulan Juni.
Dan ini perdana lu baru cerita di sini bang ya. Iya. Oke sih bang. Makasih banyak lu udah mau cerita ya bang ya. Saya juga terima kasih udah diundang ke sini. Iya, walaupun kita tadi ya sempat agak lama juga yang ngundangnya ya, karena memang Mas Imam sibuk banget ini. Oke Mas Imam, makasih banyak udah mau menyempatkan waktunya di Penatu ya. Sama. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Ref Dikul dari Penatua dan Mas Imam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.